Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi tentang keselamatan, kesehatan, keamanan kerja atau ke3L di Laboratorium Pengujian Bahan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Abdi Raihan dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Sipil, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Untuk yang pertama, pendahuluan. Laboratorium merupakan tempat di mana berbagai teori ilmiah diterapkan, pengujian teoritis, eksperimen terbukti, penelitian, dan lain-lain, dengan menggunakan alat bantu yang menjadi penunjang dari fasilitas dengan kualitas yang memadai. Laboratorium Teknik Sipil Universitas Negeri Malang merupakan tempat untuk melakukan sebuah praktikum bagi para mahasiswa teknik sipil sebagai suatu tempat praktikum. Tentunya masalah K3 perlu diperhatikan sangat serius. Berbagai potensi bahaya yang akan dijumpai dalam laboratorium teknik sipil. Tentunya kita membutuhkan pengendalian yang efektif untuk mendukung segala proses pencegahan terjadinya risiko tersebut dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di laboratorium. Metode hierarki adalah serangkaian proses untuk mengidentifikasikan bahaya yang mungkin timbul dalam aktivitas rutin atau tidak rutin di perusahaan. Kemudian melakukan penilaian risiko terhadap bahaya dan membuat program pengendalian bahaya sehingga tingkat risiko dapat diminimalisir ke tingkat yang lebih rendah dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan. Metode inilah yang nantinya dapat menentukan arah penerapan K3 dalam laboratorium sehingga nanti dapat ditentukan solusi dan permasalahannya sendiri. Oke, lanjut. Asesmen tempat kerja. Pada tabel ini merupakan identifikasi bahaya, risiko, tindak lanjut, dan rekomendasi untuk di laboratorium pada pengujian praktikum semen. Yang pertama, jenis kegiatan masuk laboratorium praktikum, bahaya yang ditimbulkan, suhu mahasiswa mencapai 38 derajat Celcius ke atas, risiko terpapar virus COVID-19, tindak lanjut pengecekan suhu perhatikan sebelum masuk di lab. Rekomendasi yang harus dilakukan yaitu adanya peringatan pengecekan suhu sebelum masuk di lab dan terdapat alat pengecekan suhu. Nomor 2, jenis kegiatannya juga masuk laboratorium praktikum, bahaya yang ditimbulkan jarak antara mahasiswa saling berdekatan, resikonya penyebaran virus COVID-19. Tindak lanjut, menjaga jarak antar praktikan. Saat memasuki lab, usahakan satu persatu. Rekomendasinya adanya peringatan untuk berjaga jarak antar mahasiswa saat masuk ke lab. Nomor 3, jenis kegiatan masuk laboratorium praktikum bisa terpapar virus COVID-19. Tindak lanjut yang dilakukan dimanapun harus memakai masker. Rekomendasinya adanya peringatan menggunakan masker sebelum memasuki lab. Lanjut. Nomor 4, jenis kegiatan masuk laboratorium praktikum. Bahaya yang ditimbulkan tidak mencuci tangan dengan bersih, resikonya terpapar virus COVID-19. Tindak lanjutnya, selalu mencuci tangan dengan bersih. Rekomendasi, adanya peringatan mencuci tangan sebelum masuk ke lab. Nomor 5, jenis kegiatan persiapan praktikum, bahayanya jarak duduk mahasiswa saling berdempetan, resiko penyebaran virus COVID-19. Tindak lanjut, duduk saling berjarak antar mahasiswa. Rekomendasinya adanya peringatan duduk saling berjarak, adanya stiker pembatas di tempat duduk. Nomor 6, jenis kegiatan peminjaman alat. Bahayanya alat praktikum berbahan kaca jatuh, risiko tangan tergores atau terluka. Tindak lanjut, membawa alat yang berbahan kaca dengan hati-hati. Rekomendasinya adanya pengawasan peminjaman alat. Nomor 7, jenis kegiatannya pengambilan material, bahaya yang ditimbulkan, abu semen berterbangan, resikonya gangguan pernapasan, iritasi pada mata.
Tindak lanjut yang harus dilakukan, menjaga jarak material dengan wajah. Rekomendasinya, melakukan pengujian di tempat yang sirkulasi udaranya baik. Nomor 8, jenis kegiatan pengambilan material, bahaya ditimbulkan beban angkut yang melebihi kapasitas. Risiko yang ditimbulkan dari bahaya, nyeri pada otot pinggang, tangan terkilir. Tindak lanjutnya, mengangkat beban dengan gerobak. Mengangkat beban dengan posisi badan yang tepat. Rekomendasi, material diangkat dengan beban secukupnya. Melakukan pemanasan sebelum mengangkat material. Nomor 9, jenis kegiatan pengujian material, bahaya yang ditimbulkan tangan memegang semen secara langsung. Risikonya peradangan pada kulit. Tindak lanjut, mengambil material menggunakan alat tertentu dan memakai sarung tangan. Rekomendasinya, adanya peringatan menggunakan APD pada pada material yang berbahaya. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Lanjut. Untuk nomor 10, jenis kegiatannya adalah pengujian material. Bahaya yang ditimbulkan adalah plat kaca yang tajam. Resikonya adalah tangan terluka atau tergores. Tindak lanjutnya menggunakan sarung tangan atau adanya P3K. Rekomendasinya Rekomendasinya adalah menghaluskan tepi plat kaca agar tumpul. Yang nomor 11, jenis kegiatannya adalah pengujian material. Bahaya yang ditimbulkan adalah terkena jarum fikat dan resiko yang ditimbulkan adalah tangan terluka atau tergores. Tindak lanjutnya adalah menggunakan sarung tangan, menyiapkan P3K. Rekomendasinya melihat tata cara praktikum dengan benar dan teliti. Nomor 12, jenis kegiatannya pengujian material. Bahaya yang ditimbulkan terkena cipratan air panas. Resiko yang dialami adalah kulit melepuh atau terluka luka bakar. Tindak lanjutnya menjaga jarak dengan panci saat proses perebusan. Rekomendasinya melihat tata cara praktikum dengan benar dan teliti. Jenis kegiatan nomor 13 adalah pembuangan limbah sisa material. Bahaya ditimbulkan limbah jatuh di jalanan, resiko yang terjadi mengganggu pejalan kaki dan lalu lintas, pencemaran lingkungan. Tindak lanjutnya, membawa sisa limbah dengan kapasitas secukupnya. Rekomendasinya adalah menyediakan tempat pembuangan limbah dekat dengan tempat pengujian. Jenis kegiatan nomor 14 adalah evakuasi. Bahayanya dalam situasi darurat, resiko yang ditimbulkan adalah gagal dalam evakuasi penyelamatan diri. Tindak lanjutnya adalah memahami tata cara evakuasi dengan benar. Rekomendasi memasang petunjuk arah evakuasi, memberikan edukasi pada praktikum terkait evakuasi. Pembahasan penilaian resiko digunakan untuk membentuk tingkat resiko ditinjau dari kemungkinan terjadinya likelihood, nilai tingkat dampak consequence, dan nilai tingkat keparahan safety. Tabel 2 nilai tingkat likelihood. Tingkat 5 dengan kriteria almost certain, penjelasannya adalah terjadi setiap saat. Tingkat 4 kriteria likely, penjelasannya sering terjadi. Tingkat 3 moderate, terjadi sesekali. Tingkat 2 unlikely, jarang terjadi. Tingkat pertama rare, sangat jarang terjadi. Nilai tingkat dampak atau consequence. Yang pertama, insignifikan, tidak terjadi cedera atau kekurangan material minim, kerugian material minim. Tingkat kedua, dengan kriteria minor, cedera ringan, kerugian material sedang. Tingkat 3, dengan kriteria moderate, cedera sedang, perlu penanganan medis, kerugiannya adalah material besar. Tingkat 4, kriteria major, cedera berat, kerugian material besar dan dapat mengganggu produksi. Tingkat 5 ekstrim, menyebabkan kematian produksi berhenti. Nilai tingkat keparahan atau safety,
sama dengan nilai tingkat kemungkinan dikali dengan nilai tingkat dampak. Tabel 4 matriks tingkat resiko likelihood nomor 5. Tabel Tabel 4 adalah sebagai berikut. Dengan keterangan E, extreme risk tidak dapat diberikan toleransi dan perlu adanya penanganan segera. Keterangan H, high risk memerlukan perhatian dari pihak manajemen dan melakukan perbaikan secepatnya. M, moderate risk, resiko dapat diterima kondisi belum darurat. L adalah low risk, resiko dapat diatasi dengan prosedur rutin. Pengendalian resiko ketiga. Eliminasi adalah usaha menghilangkan sumber bahaya di tempat kerja. Substitusi adalah mengganti dengan metode yang lebih aman dan material yang tingkat bahayanya lebih rendah. Rekayasa teknik adalah melakukan modifikasi teknologi atau peralatan guna menghindari terjadinya kecelakaan. Pengendalian administrasi. Pengendalian administrasi adalah pengendalian melalui pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara aman. Alat perlindungan diri adalah alat perlindungan diri yang memenuhi standar dan harus dipakai oleh pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Nomor 1, bahaya suhu mahasiswa mencapai 38 derajat Celcius ke atas. Resiko yang ditimbulkan adalah terpapar virus COVID-19. Penilaian resiko LCS adalah 4, 3, 12 dengan kategori high. Pengendalian resikonya adalah pengendalian administrasi. Nomor 2, bahayanya adalah jarak antara mahasiswa saling berdempetan atau berdekatan. Resiko yang ditimbulkan adalah menyebabkan virus COVID-19. Penilaian resiko L4, C3, S12. Kategorinya high. Pengendalian resikonya adalah pengendalian administrasi. Nomor 3, bahaya tidak memakai masker dengan resiko terpapar virus COVID-19. Penilaian resikonya LCS 4312, kategorinya high. Pengendalian resikonya pengendalian administrasi. Nomor 4, bahaya tidak mencuci tangan dengan bersih. Resikonya terpapar virus COVID-19 dengan penilaian resiko LCS 4312 dengan kategori high. Pengendalian administrasi. Nomor 5, bahaya jarak duduk mahasiswa saling berdempetan dengan resiko terpapar virus COVID-19 dengan penilaian resiko LCS 4312 dengan kategori high. Pengendalian resikonya adalah pengendalian administrasi. Nomor 6, bahaya alat praktikum berbahan kaca dengan resiko tangan tergores atau terluka. Dengan nilai LCS-nya 2, 24, kategorinya low, pengendalian resikonya adalah pengendalian administrasi. Nomor 7, bahaya abu semen berterbangan dengan resiko gangguan pernapasan atau iritasi mata dengan nilai LCS-nya 313 dengan kategori low, pengendalian risikonya adalah rekayasa teknik. Nomor 8, beban angkut yang melebihi kapasitas dengan resiko nyeri pada otot pinggang dan terkilir dengan nilai resiko LCS 326 dengan kategori moderate. Pengendalian resikonya adalah alat perlindungan diri. Nomor 9, bahaya tangan memegang semen secara langsung. Resikonya peradangan pada kulit dengan nilai resiko LCS 313 dengan kategori low. Pengendalian resikonya adalah alat perlindungan diri. Nomor 10, plat kaca yang tajam dengan resiko tangan terluka atau tergores dengan nilai resiko LCS 313 berkategorikan low. Pengendalian risikonya adalah rekayasa teknik. Nomor 11, bahaya terkena jarum piket. Resiko yang ditimbulkan adalah tangan terluka atau tergores dengan nilai resiko LCS 313 dengan kategori low. Pengendalian risikonya adalah rekayasa teknik. Nomor 12,
Bahaya terkena cipratan air panas dengan resiko kulit melepuh atau terluka luka bakar dengan penilaian risiko LCS 326 dengan kategori moderate. Pengendalian risikonya adalah rekayasa teknik. Nomor 13, bahaya limbah jatuh di jalan dengan resiko mengganggu pejalan kaki dan lalu lintas, mencemarkan lingkungan. Nilai resikonya LCS 414 dengan kategori moderate. Pengendalian resikonya adalah rekayasa teknik. Bahaya nomor 14 adalah dalam situasi darurat. Resiko yang terjadi adalah gagal dalam evakuasi penyelamatan diri. Dengan nilai resiko LCS 133 dengan kategori moderate, pengendalian resikonya adalah pengendalian administrasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjut. Slide-nya. Berikut merupakan persentase risiko kecelakaan kerja di lokasi observasi. Dari hasil yang didapatkan dari tabel 5, dapat dijabarkan bahwa kecelakaan kerja yang terjadi pada lokasi observasi dengan risiko rendah adalah 36%, dengan risiko sedang 36%, dan risiko tinggi 28%. Tidak ada aktivitas yang menimbulkan risiko ekstrim. Lanjut. Berikut persentase pengendalian risiko yang diberlakukan. Dari hasil yang didapatkan dari tabel 5, pengendalian risiko yang dilakukan didominasi oleh langkah rekayasa teknik 36%, dan yang ke pengendalian administrasi 50%, dan yang terakhir alat pelindung diri sebesar 14%. Lanjut. Untuk kesimpulan yang pertama, risiko kecelakaan kerja yang terjadi dalam risiko rendah 36%, risiko sedang 36%, risiko tinggi sebesar 28%. Yang kedua, pengendalian kecelakaan kerja yang telah didefinisikan adalah rekayasa teknik sebesar 36%, pengendalian administrasi 50%, dan alat perlindungan diri sebesar 14%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.